Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Di video kali ini kita akan belajar merenungkan arti dari makanan rohani bersama Romo Agus. Mari kita saksikan video berikut. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada tubuh manusia, pada tubuh kita ada dua unsur hakiki yang saling membangun, yang saling melengkapi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua unsur ini memerlukan makanan supaya tetap hidup, bertumbuh, berkembang, dan semakin memiliki dampak, memiliki manfaat bagi banyak orang. Makanan jasmani sangat berguna untuk menambah nutrisi pada tubuh kita, supaya bertumbuh dengan baik, supaya kuat, supaya sehat. Karena itulah kita bisa mengerti, kita mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Dari segi idenya itu sangat baik, tapi soal pelaksanaannya memang di sana sini ada begitu banyak kritik, begitu banyak hujatan, tidak sedikit yang pro, dan juga banyak yang kemudian melawan, banyak yang mengusulkan dihentikan saja. Ada yang mengatakan, kalau memang dimaksudkan untuk menambah gizi anak-anak yang kurang gizi, maka prioritaskan kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Misalnya di daerah 3T, atau memang secara selektif untuk anak-anak yang hidup dalam situasi keluarga dengan ekonomi yang rendah. Itu program MBG. Meskipun sekali lagi dalam pelaksanaannya begitu banyak hal yang perlu dikritisi, yang perlu diperbaiki, yang perlu untuk bila perlu di stop. Bukan seluruh programnya, tetapi beberapa bagian yang sepertinya hanya menghambur-hamburkan anggaran. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, begitu pula dengan rohani kita. Dia membutuhkan juga makanan bergizi. Kita butuh gizi rohani yang berguna untuk menutrisi iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Makanan rohani
Gizi rohani yang dimaksudkan tentu saja saudara-saudari adalah roti dan anggur yang merupakan atau yang adalah tubuh dan darah Kristus, Sang Penebus. Dan kita dapatkan, kita sambut, kita nikmati di dalam perayaan Ekaristi. Hal inilah yang membuat hidup kita mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang imannya bertumbuh dengan akar yang kuat dan kemudian berbuah di dalam pelayanan, berbuah di dalam hidup bersama dengan banyak orang, berbuah bagi masyarakat, hidup yang menjadi berkat. Hanya kalau kita sungguh menyambut, menikmati gizi rohani, makanan rohani, yaitu roti hidup dari sorga, kita memiliki hidup rohani yang juga akan bertumbuh dan berdampak. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, roti hidup adalah makanan yang datang dari Allah sendiri. Itu bukan roti yang biasa, tapi sesuatu yang anugerah istimewa untuk kita orang-orang beriman. Kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Maka dalam renungan 2 hari yang lalu saya katakan, kita adalah apa yang kita makan. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Kita membutuhkan makanan yang tepat untuk sebuah kehidupan yang baik. Yesus menawarkan diri sebagai santapan rohani. Menyantap tubuh Yesus berarti menyantap seluruh kenyataan Yesus. Kata-katanya, pengajarannya, perasaannya, tindakan-tindakannya, hatinya, sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Betapa saudari-saudara, kehadiran Kristus dalam diri kita membuat kita tinggal dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam diri kita. Maka baiklah saudara-saudari, saat kita menyambutnya, dalam iman kita pahami bahwa kita sedang mengunyah, kita sedang menelan secara penuh dan total seluruh kenyataan hidup Yesus sebagai makanan bergizi rohani kita. Agar sebagaimana Yesus menjadi manusia benar di hadapan Allah, demikian juga kita menjadi manusia benar di hadapan Bapa, menjadi manusia yang hidup bersama Bapa. Hanya dengan cara itu, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudari-saudara, jangan sia-siakan makanan rohani yang Tuhan siapkan untuk kita, yang Tuhan anugerahkan untuk kita, yaitu tubuh dan darahnya sendiri, roti hidup. Semoga saudara-saudari setiap kali merayakan Ekaristi, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan untuk bertumbuh di dalam iman Kristiani kita, untuk semakin berdampak dalam kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus. Selamat beraktivitas, selamat melayani, dan jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dan jangan lupa untuk selalu menyambut Ekaristi Kudus, menyambut tubuh dan darah Kristus yang merupakan gizi rohani, makanan rohani yang menguatkan hidup kita sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyiapkan makanan santapan istimewa tubuh dan darah putra-Mu supaya kami sambut,
supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin menjadi manusia yang benar di hadapan-Mu, dan kami yakin dengan bersatu dalam Yesus, kami dibentuk untuk menjadi benar bagi-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah mulia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.